ya langsung. Suruh minum obat. Nggak bisa. Gimana ya? Nah kita mesti biasanya yang kita dapatin itu adalah orang yang lebih dewasa. Siapa yang lebih mudah untuk kan gini ya, kita bisa tahu ya mana yang lebih mudah mudah berbaikan gitu. Mana orangnya keras gitu, kayak batu susah, kalau dia susah banget. Kalau ini mungkin dia lebih masih mau dengerin misalnya gitu ya. Ya kita dengerin dan mau dengerin dulu. Tapi terlepas dari apapun waktu itu ya, prinsip tadi itu ya, perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita itu tanggung jawab kita. Orang lain juga bertanggung jawab terhadap pikiran dan perasaannya. Tadi prinsipnya apa? Kita tidak berkuasa mengubah orang lain. Itu dulu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan deketin tuh orang yang mudah tadi itu ya. Misalnya si Bapak atau si anaknya. Kalau dia udah deketin, apa sih membuat kamu tuh masih berkeras dengan ngomong-ngomong? Apalagi sudah 3 tahun. Mau evaluasi ulang kan keputusannya, sarannya. Mikir kan, sudah mikir dong. Kalau nggak ditanya yang bisa itu kayak lewat aja. Jadi pertanyaan Bapak Ibu bisa menolong dia memikirkan ulang keputusannya. Biarkan dia berpikir. Kamu betul-betul nggak mau keputusan. Kan dampaknya panjang, udah 3 tahun. Itu. Kita kasih tahu dia supaya dia memikirkan ulang. Nah kalau dia kasih tanda-tanda lampu hijau, kita ngomongin gimana caranya supaya apa sama kamu mau ngomong. Mungkin dari hal-hal yang kecil dulu. Kita tawarkan sama dia hal kecil dulu misalnya, yang sederhana, yang gampang dulu, yang menyenangkan dulu dengan itu. Jangan yang Bapak aku mau bicara sama kamu. Berat banget ini, susah kan gitu. Mungkin kadang-kadang itu perlu dulu tuh jembatannya. Mungkin misalnya dengan makanan kesukaannya siapa? Martabak. Pilih martabak alhamdulillah dari dia. Dan satunya satu itu. Jadi perlu dibuat jembatannya supaya hatinya jadi ada ice breaking-nya di rumahnya. Supaya dia tuh lebih mau dulu. Terus aja beberapa kali begitu misalnya sampai dia dapat ketemu makan bareng. Jadi ada suatu ini apa namanya kadang-kadang persiapan yang lebih mudah diterima. Mungkin dengan itu baru bisa mulai misalnya. Gitu sih. Oke. Nah ini ada 2 pertanyaan. Yang satu, anak saya suka menyakiti diri sendiri dengan menggores tangannya dengan pisau atau silet jika sedang stres. Bagaimana mengatasi permasalahan ini? Yang pertama itu. Yang kedua, dan juga kalau marah pada orang lain suka menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Bagaimana mengatasi? Nah Bapak Ibu, kalau anak melakukan yang namanya self-harm, itu kan menyakiti diri sendiri. Itu sebuah tanda bahwa dia sedang mengalami tekanan psikologis yang baru. Kayak perilaku itu adalah perilaku yang menunjukkan dia itu sedang mengalami suatu tekanan psikologis yang berat. Jadi biasanya orang melakukan itu. Jadi orang yang itu mau mengindahkan rasa sakit hatinya, dipindahkan ke sakit fisik. Jadi menurut mereka itu lebih baik sakit fisik daripada sakit psikis. Karena rasa sakit psikisnya begitu beratnya sampai dia mau memindahkan begitu. Jadi masalahnya bukan cuma di sahamnya, tetapi ada tekanan psikologis yang berat di dalam diri. Cuma dia nggak bisa ngomongin masalahnya. Dia perlu ruang untuk bisa membicarakan hal itu. Apa yang jadi tekanannya? Nah itu perlu. Kadang-kadang dia mungkin seperti kayak nggak mau ngomong sama kita, sehingga kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain untuk bisa ngomong sama dia. Ada apa? Karena dia tuh tekanan psikologisnya berat.
kapan itu ada kasus di mana dia begitu karena apa? Ternyata itu dapat bullying dari sekolahnya. Dia nggak mau cerita. Berat sekali yang dia alami. Dia nggak mau cerita ke orang lain. Tekanan. Nah, karena kalau dia nggak mau buka, kita nggak tahu apa yang dia tekanan dia gitu. Gimana kita bisa nolong dia? Jadi masalah cuma di sahamnya. Jadi kita jangan ribut cuma sekedar sahamnya ya. Kamu nggak boleh saham itu kan menyakiti diri kamu gitu. Bukan cuma itunya, yang penting itu adalah tekanannya itu ada apa gitu. Ya, itu sih. Karena kalau kita nggak tahu apa yang menjadi beban dia ya kita juga nggak bisa nolong dia. Berarti cari sumber yang menyebabkan dia apa? Dan menariknya ya saat ini tuh mulai banyak anak remaja yang melakukan itu. Jadi remaja yang melakukan bunuh diri, yang sehat itu mulai banyak. Yang kedua tadi sama ya, suka menghancurkan barang-barang di rumah. Itu adalah tanda bahwa dia tuh frustrasi gitu. Sama kayak jadi dia tuh lagi tertekan gitu. Jadi kalau orang lagi tertekan ya, ada tekanan sedikit aja di rumah gitu, langsung apa? Kuber, udah penuh kan gitu, tangki itu udah penuh, udah berat gitu. Kita kasih sedikit aja, terus kita ngomelin dia gitu. Kita ngomelin dia sedikit, apa tuh dia? Meledak ya, kuber semua gitu. Dia tumpahkan semua, gitu. Jadi sebetulnya masalahnya bukan ininya gitu, bukan apa namanya perilakunya yang memang merusak itu, tetapi dia begitu karena ada sesuatu di dalam dirinya yang penuh. Gitu. Jadi selama kita nggak ngurusin ininya nih, supaya dia keluarin itunya tuh, yang penuhnya itu, ya nggak bisa. Nanti meledaknya ada lagi meledaknya, tinggal tunggu ledakan berikutnya aja. Terus kita permasalahkan meledaknya dia, kita omelin juga dia, akibatnya apa? Tambah meledak. Udah dia marah begitu, waktu meledak, panik banget itu. Memang salah juga sih, dia tetap salah gitu. Ya, terus kita marahin dia begitu karena begitu. Gak sopan sama orang tua, aku tuh merusak barang gitu. Coba apa yang terjadi sama dia? Pergi ke Mamaes ya. Semakin tertekan dia. Menyelesaikan masalah. Ada. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Nggak ada. Anak untung? Enggak. Anak tambah tertekan loh. Siapa yang untung? Nggak ada. Psikolog. Nggak ada satupun yang diuntungkan. Keluarga ini mengalami kerugian semuanya. Betul kok. Betul kok. Nggak ada yang untung. Orang tua yang untung? Enggak. Kalau anaknya begitu makin tertekan gitu, memang orang tua untung? Enggak loh. Itu cuma sakit buat orang tuanya. Tapi tanpa sadar kita melakukan sesuatu yang justru bukan tambah lebih baik, tambah lebih buruk. Tapi Pak, solusinya yang praktis maksudnya andaikan orang tua itu juga tidak bisa mengomel anak itu ada apa sih kamu gitu. Itu solusinya gimana? Apa langsung bawa ke psikolog? Nah masih kan kalau misalnya kalau terjadi peristiwa itu, kan kita tahu dia sedang tertekan berat ya. Apa dengan dia gitu kan ya? Jadi kita fokusnya bukan ke perilakunya, tapi ke masalahnya dia. Supaya muncul belas kasihan kita gitu sama dia gitu. Kalau enggak yang muncul apa? Seakan-akan dia salah gitu. Kesalahannya dia, bukannya belas kasihan. Jadi yang muncul kan maksud belas kasihan dia tuh lagi tertekan berat tuh, sampai dia begitu gitu. Maka mau yang mesti kita lakukan sebenarnya kita mesti merangkul dia dong. Kita perlu bilang apa? Mau ada sesuatu. Kamu perlu ngomong. Berarti kan dia butuh ini dong, jadi meluapkan perasaannya dong. Nah waktu dia mau meluapkan perasaannya apa yang mesti dilakukan? Kita diam dan mendengarkan dia. Kita mau mengasihani dia. Kita mengasihi dia. Kita nggak mau cuma hanya melihat perilakunya salah. Nah waktu muncul belas kasihan dan tepat itu kita berempati sama dia. Nah anak jadi lain dong responnya. Merasa dikasih. Saya juga gitu ya. Kamu mau ngerti saya gitu. Nah itu lebih penting kan. Nah
siapa tahu dia jadi ngomong sama kita, menceritakan apa yang menjadi kegelisahannya, tekanan psikologis yang dialami yang kita nggak tahu. Yang sering kayak gini tuh semuanya tersembunyi loh. Masalahnya begitu, kita kayak nggak tahu kenapa dia begitu. Semoga menjawab